Halo teman-teman, great days. It's me again, Jonathan Kamil alias Kam John. Hari ini saya akan membahas tentang sikap positif. Apa pentingnya sikap positif? Sebelum itu, seperti biasa, subscribe dulu, klik tombol loncengnya supaya teman-teman terus mendapatkan update-update terbaru dari video Mindset Logis series ini. Oke ya. Mengapa sikap positif itu penting? Ya, karena berkaitan dengan energi vibrasi yang kita pancarkan. Nah, mengapa energi vibrasi itu penting? Boleh ditonton dulu video yang berjudul tentang vibrasi energi supaya lebih jelas ya kenapa itu penting. Jadi begini teman-teman, sikap positif itu adalah diperuntukkan untuk kejadian yang negatif. Benar ya? Karena kalau kejadiannya positif, kejadiannya menyenangkan, ya itu ya kita happy-happy aja tuh. Kita positif-positif aja. Tapi lain kalau kejadiannya negatif. Hal yang buruk terjadi, musibah terjadi. Nah, di sini kita butuh yang namanya sikap positif. Supaya apa? Energinya positif, moodnya baik. Oke ya, cukup jelas. Nah, supaya lebih mengerti tentang sikap positif ini gimana, saya akan analogikan dengan helikopter view. Jadi teman-teman tahu ya, kan helikopter nih, kalau dia masih di daratan, ya kan view kita kan segini. Nanti helikopternya terbang, naik puluhan meter ke udara, ke angkasa. Nah, di sana pada saat kita lihat, view-nya udah beda teman-teman. View-nya itu luas ya, kita lihat ada hamparan padang, rumput, mungkin ada sungai gitu ya. Ibaratkan seperti ini. Kalau misalnya pada saat di darat nih, kita helikopternya masih di darat, kita melihat ada ular. Ya, ularnya cukup besar, panjangnya 3 meter sampai 4 meter. Ya, kita ngeri ya. Ini problem. Ini adalah masalah. Ya, kita anggap ular ini adalah problem kita. Negatif. Ya. Hal negatif. Kita naik helikopternya, kita terbang puluhan meter ke udara. Pada saat itu kita melihat hamparan yang begitu luas, sungai mengalir, padang rumput hijau dan sebagainya. Pertanyaannya, ularnya sebesar apa? Ya, ularnya ternyata kalau diperhatikan teman-teman, cuma tinggal segini, ya sebesar cacing. Jadi yang tadinya problem kita seolah-olah besar tuh 3 meter 4 meter tuh ular. Ternyata pada saat kita ubah sudut pandangnya dari sudut pandang helikopter, ternyata problemnya jadi tinggal segini teman-teman. Ya. Jadi sikap positif itu bisa dimunculkan dari mengubah sudut pandang kita. Oke deh, untuk lebih jelas lagi nih, saya kisahkan satu cerita tentang kuda putih. Ini mungkin teman-teman ada sebagian yang udah pernah dengar. Ya, ini kisahnya terjadi di zaman dahulu kala pada saat ada perang ya di suatu desa. Hiduplah seorang ayah dan anaknya itu kurang lebih sekitar 18-19 tahun. Ya, mereka hidup berdua, ya beternak ayam, terus menggembalakan kambing, domba, terus ya menanam bercocok tanam, padi, ya begitulah ya. Nah, pada suatu waktu, suatu hari, itu muncul seekor kuda putih. Datang ke desa ini nih, kucuk, masuk ke samping rumahnya si ayah dan anak tadi. Kuda putih teman-teman. Pada zaman perang dulu, kuda itu hitam, abu-abu, coklat. Ya. Kuda putih itu biasanya dimiliki oleh para bangsawan ataupun kekaisaran raja pada saat itu. Jadi kalau ada kuda putih yang muncul di suatu desa dan masuk ke rumah seseorang, itu wow banget. Berarti ajaib, beruntung sekali. Jadi banyak tuh penduduk desa berkerumun di sekeliling rumah si ayah dan anak tadi. Mereka bilang, wah kamu hoki ya, kamu beruntung ya. Ini tiba-tiba ada seekor kuda putih datang masuk ke rumahmu. Luar biasa sekali kamu gitu ya. Terus sang ayah menjawabnya begini, biasa aja lah. Ya, biasa aja. Kuda putih datang ya, datang biasa aja.
Oke ya, perhatikan nih sikap si ayah. Terus sesudah itu si anak remaja tadi, umur 18-19 tahun ini, dia mencoba naik kuda, dia berkuda. Ya, dia berkuda, keliling-keliling, jatuh teman-teman. Jatuh, kakinya patah. Lalu datang lagi. Penduduk desa berkerumun lagi tuh di sekeliling rumah itu ya. Dia bilang, wah kuda ini sial. Ya, kuda sial. Kalau kuda ini nggak datang, kuda ini nggak hadir di sini, pasti anakmu kakinya nggak akan patah. Gara-gara kuda ini, anakmu belajar naik kuda dan akhirnya patah. Ya. Terus si ayah jawab apa? Biasa aja lah. Ya, ini suatu kejadian yang biasa aja. Lihat ya, disikapi dengan positif teman-teman. Ya, walaupun kaki anaknya patah. Oke. Berlangsung berapa bulan, kemudian ada panggilan perang teman-teman. Semua anak lelaki diwajibkan untuk ikut ke medan perang. Begitu pas para serdadu itu datang ya ke rumah si ayah dan anak ini, pas dilihat, wah anak laki-lakimu kakinya pincang, nggak ada guna, nggak usah ikut perang. Sedangkan penduduk desa yang lain yang punya anak laki-laki itu diajak semua, mau nggak mau harus ikut membela negara. Dan akhirnya terjadi perang. Singkat cerita, semua anak laki-laki yang ikut berperang di desa itu meninggal semua teman-teman. Sebagai korban perang. Dan anak laki-laki yang kakinya pincang itu tetap hidup. Datang lagi penduduk desa, ya berkerumun. Dia bilang, wah kamu beruntung sekali kalian berdua. Karena kakimu patah, ya kamu gak ikut perang. Jadi hoki sekali, kamu selamat. Sang ayah bilang apa? Menjawab apa dia? Biasa aja lah. Kejadian dianggap seperti biasa aja. Tidak perlu terlalu berlebihan. Oke teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat. Apakah si kuda ini didatangkan pada si ayah dan anak. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan si anak dari kematian. Ya. Di sini sikap positif berperan. Karena ada terjadi hal buruk. Hal buruknya yaitu kaki si anak patah. Ya kan? Dari kisah ini yang barusan saya ceritakan, kita bisa menangkap 2 poin. Poin pertama adalah segala sesuatu di dunia ini semuanya selalu memiliki 2 sisi. Baik dan buruk. Seperti sekeping mata uang juga ada 2 sisi. Ya. Suatu kejadian, hal apapun yang datang, baik itu positif, pasti ada negatifnya. Baik itu negatif, pasti ada positif di baliknya. Jadi selalu ada 2 sisi. Itu ya poin yang pertama. Poin yang kedua, bila ini belum baik, maka belum akhir. Maka bukan akhir. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada kita, kalau ternyata ini nggak baik bagi kita, maksudnya kok buruk, kok kejadiannya begini, itu bukan akhir teman-teman. Seperti tadi ya, kakinya pincang, ternyata itu bukan akhir. Akhirnya adalah dia selamat dari perang. Oke ya, jadi teman-teman bisa lihat dari helikopter view dan dari kisah kuda putih. Gimana cara kita bersikap positif? Gimana cara kita menumbuhkan sikap positif? Yaitu pertama, ubah sudut pandang kita. Yang bagi kita masalah besar, bisa jadi ternyata kalau setelah diubah sudut pandangnya itu kecil. Ya. Dan yang kedua adalah, lihat contoh dari kisah kuda putih tadi. Bila belum baik, maka bukan akhir. Ya. Dari 2 hal ini teman-teman bisa memunculkan sikap positif. Gitu ya. Saya kasih contoh lagi. Misal katakanlah putus dari pacar. Ya, atau misalnya udah menikah cerai. Terus kan mengutuki diri ya. Aduh saya cinta banget sama dia, kenapa kita harus berakhir. Terus kalau yang cerai, aduh saya udah punya anak tapi kita harus berpisah. Saya jadi janda, saya jadi duda. Ya kan, terus mengutuki diri, sial dan sebagainya. Ternyata sesudah itu mereka ini yang cerai ini ketemu satu pasangan yang
baik, yang cocok, dan akhirnya hidupnya jadi lebih tinggi tarafnya dibandingkan sebelumnya. Begitu juga yang pacaran tadi setelah putus ternyata ketemu pasangan yang lebih baik, akhirnya menikah dan hidup bahagia. Terus mereka berpikir, iya ya, kalau waktu itu saya nggak putus dari dia, kalau waktu itu saya nggak cerai dari dia, nggak mungkin ada saya hari ini. Ya, kalau belum baik berarti bukan akhir. Oke ya, ini contoh. Terus contoh lagi, misalnya saat bangkrut, yang pebisnis ya, ataupun karyawan di PHK. Terus mengeluh kan, wah saya di PHK, padahal ini adalah satu-satunya penghasilan saya. Terus bagi pebisnis kok bangkrut, saya ditipu orang, bla 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 gitu ya. Terus sesudah kejadian ini, mereka ketemu seseorang atau melalui channel apa, akhirnya bertemu dengan orang yang cocok dan akhirnya membawa mereka itu naik taraf hidupnya dibandingkan sebelumnya. Yang pebisnis misalnya jadi akhirnya dia buka bisnis sendiri ya kan, terus dia nggak joinan lagi ternyata jadi lebih besar. Atau kalau yang di PHK dia akhirnya memutuskan untuk buka usaha kecil-kecilan, misalnya jualan bakso lah katakan, akhirnya punya franchise banyak di seluruh provinsi. Terus mereka berpikir, iya ya, kalau waktu itu saya nggak di PHK, kalau waktu itu saya nggak ditipu teman bangkrut, nggak ada saya hari ini. Gitu ya. Bila belum baik, maka bukan akhir. Contoh lagi, seorang pria bergegas buru-buru karena ada meeting di lain negara. Dia mengejar pesawat ini, ya lumayan, harganya ya katakanlah 5 juta satu kali tiket terbang. Dia mengejar, ada meeting penting, itu adalah janji yang dia harus bikin untuk mendapatkan hasil prospek cerah di masa depan. Tiba-tiba macet lah, ada kecelakaan di jalan raya lah, sampai di airport tutup, check-in gate sudah tutup, nggak bisa check-in lagi. Terus dia mohon-mohon, please saya harus ikut terbang, saya harus sampai hari ini, kalau nggak perjanjian saya batal dan sebagainya. Tapi staf di sana di airport bilang, sorry pak, tidak bisa terbang lagi, Anda sudah telat. Terus dia apa? Mengutuki diri, aduh sial banget, kenapa ada macet, kenapa saya telat bangun, kenapa ada kecelakaan tadi, bahkan sekarang saya nggak bisa terbang, uang saya melayang, perjanjian saya batal. Ya, mengutuki diri, merasa dia sial sekali, kenapa hal buruk terjadi pada dia gitu ya. Berapa jam sesudahnya teman-teman, pesawat yang harusnya dia tumpangi itu hilang, jatuh di perairan, semuanya meninggal. Gimana? Dia mulai berpikir, oh ternyata semua kejadian buruk tadi yang menghambat dia untuk naik pesawat adalah untuk keselamatan dirinya. Benar ya? Bila ini belum baik, maka itu bukan akhir. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada hal buruk yang terjadi, yakinlah itu bukan akhir teman-teman. Berpositiflah, ini bukan akhir, ini hanya perantara. Akhirnya pasti baik. Terus teman-teman ubah sudut pandang seperti helikopter view, ya. Jadi teman-teman melihat ternyata masalah yang saya miliki itu kecil loh sebenarnya. Oke ya. Jadi latihan, dan latihan. Sikap positif ini mudah nggak? Tidak, ya tidak mudah. Tapi bisa dengan kita latihan. Karena mindset kita, otak kita itu adalah membentuk pola kebiasaan. Jadi kalau kita terus-menerus berlatih, maka pasti bisa. Saya yakin pasti bisa. Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Oke ya? Jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah ini. Juga tersedia link yang dapat teman-teman akses untuk mengetahui lebih lanjut tentang Mindset Logi. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Stay tuned. Bye. Speed up.